Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifil Bahri dari kelompok 4, Prodi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menginstal AA Panel. Yang pertama, kita login ke akun AWS yang sudah kita buat, kemudian kita cari instance. Nah, di sini kita cari project yang sudah kita buat, kemudian kita klik. Di sini kita cari yang namanya public IP v4 address. Nah, kita copy addressnya. Setelah kita copy, kita lanjut ke aplikasi WinSCP-nya. Nah, di sini kita klik New Tab. Nah, kemudian hostname-nya ini kita isi dengan IP yang sudah kita copy di akun AWS-nya. Kita paste di sini. Username-nya kita kasih nama Ubuntu. Ubuntu. Nah, kemudian kita ke Advanced. Nah, di sini kita cari Authentication. Nah, di authentication ini kita cari yang private key files. Klikkan. Kemudian kita masukkan key filesnya. Nah, setelah kita masukkan, kita klik OK. Kemudian kita save dan kasih nama panel server. Oke, kemudian kita klik login. Nah, setelah kita login, kita ke terminal ini. Open session in putih di sini. Kita klik, kita tunggu. Nah, kemudian kita ketikkan sudo. Jadi saya perbesar terlebih dahulu biar jelas. Kita klikkan sudo su spasi strip kemudian enter. Nah, setelah itu kita klik ketikkan lagi sudo apt get update strip y. Kita enter. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah selesai, kita ketikkan lagi sudo apt get upgrade y. Nah, setelah selesai upgrade, kemudian kita ini beralih ke AA panel. Nah, di sini. Nah, di sini kita pilih yang install for free. Nah, kemudian script yang di sini kita copy. Kita tunggu prosesnya ini sampai selesai. Di sini saya skip terlebih dahulu karena prosesnya mungkin agak lama. Nah, setelah proses upgrade-nya selesai, kita lanjut ke AA panel. Nah, di sini pilih, nah kita masuk ke AA panelnya terlebih dahulu, kemudian kita klik yang install for free. Nah, kemudian kita copy yang script yang ini, kita copy, kemudian kita kembali ke terminal, kita pastikan di sini, kemudian enter. Nah, kita ketikkan Y, enter, kemudian kita tunggu prosesnya.
Ini membutuhkan waktu yang agak lama sedikit. Nah, di sini prosesnya sudah selesai. Nah, kita akan mendapatkan URL dan username password. Nah, di sini ada sederet angka ini. 13.200. Nah, ini kita copy, paste, sorry. Nah, ini 13200. Kemudian setelah kita tahu angka yang kita dapat, kita ke AWS, kita ke instance, kemudian kita ke security dan klik yang security group. Nah, kita edit inbound rules. Nah, di sini kita add rules. Ini custom. Kemudian kita pilih yang anywhere IPv4. Nah, di sini kita masukkan 13.200. Nah, untuk deskripsinya opsional. Terserah kalian mau diisi apa. Saya isi panel login page. Nah, di sini saya deskripsinya isi dengan for accessing AI panel login page. Nah, kemudian kita klik ini. Oke. Nah, setelah itu, setelah selesai seperti ini, kita kembali ke terminalnya, kemudian kita copy URL yang ini. Dan kita ke Chrome, kita pastikan, nah kita enter. Nah, di sini kita klik advance, kemudian proses to IP yang tadi kita copy di AWS, sepertinya sama. Nah, untuk loginnya kita dapatkan itu di terminal yang ini. Nah, di sini ada username dan password. Nah, username-nya ini dan passwordnya ini. Kita buka ini. Udah, catatan. Nah, note apa baru. Nah, kita copy aja username dan passwordnya agar lebih mudah. Username dan password. PW. Nah, setelah tahu username dan passwordnya, kita kembali ke AI panelnya. Akunnya ini username dan passwordnya yang ini. Kemudian login. Nah, finish. Kita ke homepage. Nah, di sini kita menginstal beberapa yang dibutuhkan. Kita klik.
dan install. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai, guys. Nah, mungkin kita akan skip bagian ini karena mungkin ini akan memakan waktu yang cukup lama. Di sini masih 8%. Jadi kita mungkin skip bagian yang ini. Nanti kita akan lanjutkan setelah proses install ini selesai. Nah, ini downloadnya kita sudah selesai. Ini memakan waktu yang cukup lama. Maka dari itu kita skip untuk proses downloadnya. Nah, selama proses pendownloadan tidak ada yang perlu dirubah, hanya tinggal menunggu downloadnya selesai. Nah, kemudian kita bisa juga merubah angka yang ada di domain. Nah, maksudnya itu seperti ini. Nah, ini kan ada domain nih, http 3.2 dan seterusnya. Nah, ini domain yang kita gunakan untuk login ke AA panel yang ini kan, AA panel remote ini. Nah, kita bisa merubah angka yang ada di sini yang 13.200 ini. Nah, yang ini bisa kita rubah. Nah, caranya itu kita pergi ke setting, kemudian kita pergi ke security. Nah, di sini ada panel port. Nah, ini kita bisa modif atau ubah sesuai dengan keinginan kita. Bisa kita ubah. Misal seperti ini nih. Kita confirm. Kita confirm. Nah, diingat kita mengubahnya dengan yang tadi tuh. Nah, kemudian kita tunggu ini selesai. Si muter-muter nih loading nih. Nah, kita ke ini, ke akun AWS-nya. Nah, di akun AWS ini kita pergi ke ini awalnya nih, gini nih. Ke instance, kemudian ke security groups yang ini. Nah, kita edit inbound rules yang ini. Nah, di sini kan angka yang tadi tuh masih belum diubah. Nah, kita ubah sesuai dengan yang ini, sesuai dengan yang sudah kita ubah di servernya itu, di AA panel tuh yang di setting 14.022. Kita confirm. Nah, setelah kita ubah, jangan lupa domain yang kita gunakan untuk membuka halaman loginnya itu di sini juga kita ubah nih, 13.200-nya juga kita ubah ke angka yang kita ubah di AA panelnya. Kita copy saja yang ini, kita pastekan di sini. Nah, otomatis kan akan langsung mengarah ke tampilan AA panel Linux. Nah, semisal kita menggunakan yang awal yang kita dapat dari sini, setelah angka yang di sini dirubah, itu tidak akan bisa masuk ke AA panel Linux. Kita copy saja terlebih dahulu. Kemudian kita pastekan di sini. Otomatis tidak akan bisa beralih ke tampilan AA panel Linux-nya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4, saya Saiful Bahri. Saya Muhammad Nasrullah. Mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.